Ini adalah smiley, special smile. Ya, oke, ini sebagai referensi apa kayak gitu bisa cari di sini. Langsung ada, karena ini link internal ya, jadi kita perlukan hanya sampai ini aja dari. Hai, balik lagi bersama aku Henry di channel Kopi Kola. Kali ini aku akan lanjut untuk pengenalan blogger. 2 minggu lalu aku sudah buat video tentang bagaimana cara membuat blog dari awal dan pengenalan settingan-settingan basic untuk blogger. Oke, bagi kalian yang belum paham untuk membuat blog di Blogger, bisa lihat video di atas ini. Oke, kali ini kita akan membuat post dengan menggunakan Blogger, membuat post baru. Sebelumnya sudah rencananya minggu lalu video ini sudah tayang, cuman ketika mau aku upload, tampilan dari Blogger berubah lagi sedikit. Ya emang sih cuma sedikit perubahan, cuma ya aku buat ulang aja biar tampilannya, mudah-mudahan ini tampilan Blogger yang final ya. Karena berubah banget, soalnya pertama buat postnya ada di sini, di pojok sini bulat untuk membuat post baru di Blogger, tapi sudah pindah ke sini. Biasanya di sini adalah link untuk view blognya, jadi view blogs, linknya pindah ke sini untuk melihat blog kita. Oke, nah sebelumnya juga bagi kalian yang nggak paham untuk cara login ke Blogger bagaimana sih, kalian tinggal akses ke blogger.com. Oke, jadi tinggal ke blogger.com, lalu ini adalah sudah blog kalian. Jika emailnya di browser tersebut ada cuma satu email, jika 2 email, kalian harus alihkan dulu ke email yang sudah kalian buat sebelumnya dan integrasikan ke Blogger. Oke, tanpa berlama-lama kita akan membuat post baru untuk pengenalan post baru dari Blogger ya. Ini bukan cara membuat postnya, tapi pengenalan tentang fitur-fitur apa saja yang ada di sini untuk membuat post seperti itu. Oke, setelah membuat post ini, nanti kita akan membuat menu ya, nanti akan aku jelaskan apa fungsinya. Seperti ini ada labelnya, itu gimana fungsinya di Blogger, nanti kita akan buat untuk selanjutnya. Sekarang kita buat dulu post title. Misalnya ini kita akan membuat tentang makanan, cara membuat bakso. Nah, di sini kita bisa membuat gambarnya dulu. Kita upload dari komputer, choose file. Ya, kalian bisa pilih yang mana. Ini bakso, langsung open, langsung upload. Tapi kebetulan karena sudah pernah aku upload, jadi lihat filenya di sini di Blogger, karena sudah pernah aku upload di sini. Oke, select. Nah, ini adalah gambarnya, di bawahnya baru kita membuat teks. Oke, membuat teks di align left dulu, karena teksnya di tengah. Ini adalah kita membuat dummy text dulu untuk mencoba beberapa settingan dari Blogger ini ya, bukan membuat tutorial membuat artikel soal. Oke, kita cari dummy text dulu ya. Ini adalah paragrafnya. Oke, sebelumnya kita membuat header itu dulu, settingan heading. Ini kita format dulu headingnya. Ini adalah heading utama, tapi aku nggak pakai di sini karena tagnya itu H1, sedangkan tag untuk judulnya itu sudah H1 ya, HTML tag ya. Kalau sudah memang H1, kalian menggunakan major heading yang dimana ini adalah H1 juga, maka mungkin akan membingungkan mesin pencari untuk mencari konten kalian. Oke, kita pakai heading 2.
ini kita pakai subheading, yang ketiga kita pakai minor heading, yang keempat berarti nggak ada, sama yang kelima karena normal. Kalau H1 nya beda dia, heading pertama, karena sudah dipakai judulnya ini loh, ini title ini sudah H1, jadi kita nggak perlu pakai itu. Oke. Nah sekarang ini ukuran font, ini adalah ukuran font kecil, paling kecil, normal, besar, dan paling besar. Sebenarnya itu nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena ukuran font itu sudah dibawa oleh tema. Jadi kalau kalian format seperti ini, format misalnya ukuran tema, kita format ini ya, kita format ke ekstra besar. Ya kita biarin aja. Ini font format. Kita biarin aja, nanti kita lihat sekalian. Oke. Kenapa alasannya nggak saranin untuk mengubah ukuran font? Ya, kalian hanya perlu menggunakan heading-heading ini untuk menghiasi artikel kalian. Oke. Font type itu tipe font. Ini juga sebenarnya nggak disarankan karena nggak terlalu banyak juga. Dan tema pun sudah membawa font yang gini, yang sesuai dengan temanya. Nah sekarang kita format teks, bold, ini warna teks, ini adalah teks background, warna background teksnya. Jika kalian mau menggunakan seperti stabilo gitu, ini pakai warna teks ya kuning seperti itu. Jadi ini adalah untuk stabilo, kayak stabilo gitu. Ini strike through, ini font dicoret, underline, garis bawah, italic, garis miring, oke, tulisan miring, ini bold, ya ini standar. Ini link, insert edit link, ini adalah link, bisa membuat link ke link lain, ke situs lain kayak atau kemana kayak gitu, bisa dibuat linknya di sini. Dimulai dengan HTTPS ya, atau HTTP seperti ini. Oke, HTTPS blogger.com gitu bisa. Oke, buka link di window baru. Oke, di tab baru. Oke, dicentang aja kalau misalnya mau buka link ke link baru. Oke, setelah itu ini adalah insert video. Jika kalian sudah memiliki video, akun ini sudah memiliki video di YouTube, jadi ini otomatis ada. Jika kalian ingin mencari video lain yang bukan milik kalian di YouTube sebagai referensi apa kayak gitu, bisa cari di sini. Langsung ada gambar yang mana kalian inginkan, kalian tinggal select untuk video. Oke, ini adalah smiley, special smile ya. Oke, ini karakter, spesial karakter. Untuk di sini kalian bisa sisipkan seperti di chat-chat seperti itu, di sosial media juga ada, di Blogger sudah ada. Sekarang udah lebih berwarna, dulunya kan emang harus gambar seperti ini. Nah, baru milih. Sekarang sudah berwarna untuk di Blogger. Oke, selanjutnya ini adalah format teks untuk rata kanan kiri, justify. Rata kiri, mau buat rata kiri, ini kita buat ke rata kanan. Oke. Setelah itu ini kita buat center. Oke. Center ya, center align seperti ini. Ya, di samping itu juga kita akan membuat quotes ya. Seperti mungkin ini tak copy dulu dikit. Kita enter di sini, kita buat seperti kayak kita akan menyisipkan quotes ya di sini, paste di sini, terus kita buat quote text biar kalian paham kayak gimana penggunakannya. Nah setelah itu kita buat
Yang ini kita buat text indentnya itu biar agak ke tengah dikit. Beda dengan yang ini ya, quote textnya. Ini text indent memberi space dari kiri ini. Setelah text indent kita akan membuat bullet list, number list. Nah ini bullet list. Ya, kalian membuat listnya, kalian tinggal klik ini. High 1, high 2, high 3, misalnya seperti itu. Kita misalnya sudah selesai mau buat bullet list. Untuk menghilangkan bullet list yang ini kita enter aja atau tekan ini lagi bullet list nih. Nah seperti itu akan hilang dia. Oke, setelah itu kita number list sama seperti bullet list, cuma dia number. Oke, 61, 62, 63. Oke, setelah itu udah selesai. Itu aja yang penting untuk memformatnya. Oke, setelah itu apa lagi yang penting untuk kalian ketahui adalah ini format untuk gambar. Ini format gambar, ini diedit. Ini edit image, alt text. Kalian bisa memberikan title text. Kenapa perlu diberikan title? Karena gunanya agar gampang dicari di Google Image. Misalnya cari bakso pedas seperti itu. Mungkin memang di title ini kalian nggak ditemukan di Google Search, tapi kemungkinan jika diisi title textnya ini, kemungkinan besar untuk gambar kalian muncul di Google Image itu akan lebih besar. Nah, sedangkan jika udah diklik situsnya, seperti kita nyari bakso, oke, kita nyari bakso seperti ini, ya kan? Nah, di sini kan misalnya nggak kelihatan situs kita, blog kita, tapi di image ini kemungkinan kelihatan karena ada ininya, ada title image-nya. Oke, kita klik ini, ya. Ini adalah membuat bakso. Coba kita klik ininya, pasti nge-link ke artikel tersebut. Ya, seperti ini dia. Kalau yang seperti ini, ya di Merdeka ya. Ini gambarnya dia ngambil dari gambar lain, ya kan? Ini dicantumkan, dia dapatnya dari dream.co.id. Ya, dream.co.id. Ya, dia mendapatkan gambarnya itu dari sini. Makanya di bawahnya ini namanya caption image ya, caption image. Kita menaruh info gambar tersebut di bawah sini. Untuk melakukan itu, nah ini kan title image, buat aja kita mau bakso enak. Oke, kita update aja, kita update. Setelah itu kita mau buat caption yang seperti kayak di Merdeka ini. Oke, caption kita tulis captionnya di sini. Ini bakso paling enak, misalnya seperti itu. Lalu sudah kita buat label aja di sini ya. Ini labelnya adalah food, makanan. Kita buat makanan karena nggak ada, kita buat label baru, food. Oke, nanti kita akan membuat menu berdasarkan label-label ini ya, seperti pembahasan tadi. Short description ya, ini berguna untuk agar kelihatan juga di Google, bisa diindeks dengan lebih mudah. Oke, cara membuat bakso yang paling enak, bisa seperti itu. Ini option, ini adalah option untuk artikel ini sendiri, bukan global option. Option untuk artikel ini, kalian ingin membiarkan orang komen di artikel ini atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya jangan. Ini kan ada dua pilihan, jangan diizinkan, perlihatkan yang sudah ada, atau jangan diizinkan, sembunyikan yang sudah ada. Terserah kalian mau yang mana, ini bebas. Biasanya sih allow aja pakai untuk meningkatkan
rating blog kalian, karena membuat orang komen itu adalah hal yang bagus. Oke. Tadi ada yang aku lupa kasih tahu, ini kita dalam mode compose view sama HTML view. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa, yang harus memaksa kita untuk menggunakan HTML view. Mungkin ada kode yang kelebihan kita nggak bisa hapus seperti itu, kita harus mencarinya manual. Kalau HTML view seperti ini, kalau kalian yang awam pasti akan pusing. Kalau misalnya seperti ini, ya klik aja ini, kita akan alihkan ke compose view. Oke, itu aja. Dan ini juga ada, kalian bisa schedule, misalnya kalian punya waktu luang untuk membuat sebuah artikel, itu hari ini bisa membuat 3 artikel, tapi jangan sekalian dipublish untuk menjaga biar blog kalian itu kelihatan tetap aktif. Misalnya kalian bisa membuat 3 artikel 1 hari, kalian punya waktu luang sampai 5 hari, itu waktunya free. Kalian membuat artikel lalu schedule aja, schedule 1 minggu 2 kali. Misalnya kalian ingin membuat artikelnya, schedule aja 1 minggu 2 kali sekian bulan, ya kan? Kalau misalnya kalian bisa seperti itu lebih bagus, karena dilihat blog kalian itu dilihat aktif, jadi orang itu betah lah menunggu karya-karya kalian seperti itu. Apalagi kalau cuma buat artikel untuk kayak fans, kalau kayak fans seperti itu kan kita mencari beritanya bisa dari mana-mana, asal nggak copy paste ya. Copy paste konten orang itu nggak boleh, nanti akan nggak bisa dimonetize gini kan ya, nggak bisa didaftarin ke AdSense ya. Setelah selesai kalian tinggal publish. Ini preview, kalau misalnya belum kalian ingin publish tapi kalian ingin lihat bagaimana sih hasilnya, ya kita preview dulu. Kalau misalnya ada yang kurang, baru kita edit dulu. Nah ini seperti ini gini ya. Ini kita langsung publish saja ya. Ini adalah template resmi blogernya. Jadi ya sederhana tapi cukup menarik kok. Jika kita sudah bisa customize template-nya, ini akan jadi menarik. Oke, ini ada heading 1, heading 2. Nah, ini akan aku kasih tahu lagi bagi kalian. Ini adalah fitur untuk, kalau ini kan emang bawaan template-nya ada read more ya. Ada yang template yang nggak ada read more-nya. Ada template yang nggak ada read more-nya seperti ini, mungkin artsy seperti ini. Jika nggak ada auto read more seperti itu, kita akan potong dia. Misalnya kalian pengen cuma sampai heading 3 ini aja yang kelihatan tulisannya, kita akan potong di sini. Kan heading 1, heading 2, heading 3. Kita akan potong dengan insert jump break. Ini dia, insert jump break ya. Oke. Oke, ada garis di sini. Kita update garisnya. Setelah itu kita refresh, kita lihat. Nah, yang kelihatan adalah heading 1, heading 2, dan heading 3 aja. Oke, kita read more aja langsung ke full artikel. Nah, ini dia cara membuat bakso. Untuk dari segi font yang tadi aku bilang, ini udah ada dari font bawaan. Oke, ini heading font format. Oke, yang tadi aku nggak saranin untuk ini adalah heading 1, heading 2, heading 3. Ini kok kecil semua. Ini adalah semua tergantung dari bawaan template-nya. Nah, kita bisa atur nanti di settingan template. Oke, untuk settingan template akan aku buatin untuk minggu depan. Oke, minggu depan pasti aku buatin untuk settingan template awal blogger, terutama untuk template yang aku pakai ini sekarang, untuk template ini. Oke, ya tadi ini adalah timestamp, ini tergantung template juga. Ini ada tombol share-nya untuk di artikel, setiap artikel pasti ada ini.
ini gambarnya, ini yang tadi kita buat itu caption, image caption. Warnanya ini pasti akan berbeda dengan tulisan pada biasanya. Jika kalian menggunakan tulisan biasa, ini nggak mau misah. Kalau ini satu paket dia, jadi satu paket sama gambarnya kalau misalnya membuat image caption. Oke. Nah, setelah itu ini adalah heading ya. Ini heading yang kita ubah fontnya jadi extra large. Oke, ini tulisan bold yang udah ada linknya, makanya berwarna. Kalau enggak ada linknya biasanya normal. Oke, kalau kita klik linknya langsung ke blogger.com, buka ke tab baru seperti yang tadi kita udah centang ya. Buka ke tab baru, ini italic underline, ini insert video seperti ini. Jika kalian ingin ada pertanyaan masalah insert video atau apa, silakan komen di bawah, nanti akan aku buatkan videonya khusus. Nah, ini seperti ini adalah kayak stabilo. Jika kalian menandai hal yang penting menggunakan ini ya, text background color. Oke. Nah, ini adalah quotes yang seperti tadi tak bilang, ini adalah tak buat seperti quotes. Nah, ini set alert. Nah, inilah ini kita buat seperti quotes. Ternyata quotesnya itu dia otomatis text align ke tengah. Nah, ini yang bukan quotes, ini adalah text indent yang kita indent masukkan ke dalam tulisannya. Dia langsung otomatis teksnya italic ya, teks miring langsung. Padahal ini kan nggak kita format untuk teks miring. Itu semua adalah settingan dari temanya. Oke. Nah, ini tulisan standarnya ya, teks rata kiri, rata kanan kiri. Ini adalah listnya, bullet list seperti tadi, number list seperti ini jadinya. Oke. Nah, ini adalah tag labelnya. Ini labelnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya di bawahnya adalah post, mungkin popular post from this blog. Ini juga tergantung tema semuanya. Ya, intinya ini adalah artikel kita yang sudah jadi. Oke, mungkin aku akan copy artikel ini, aku buat beberapa lagi untuk dijadiin sampel untuk membuat menu. Oke, membuat menu. Oke, kita back aja. Sudah. Ini aku percepat proses. Oke, kita sudah punya 3 dengan tag food, dengan label food dan driver. Ini kita rubah aja labelnya jadi travel. Kita benerin aja. Cara fix adalah kita buat label baru. Ini dia, apply label to selected post. Oke. Kita buat label travel. Oh ya, food. Satu lagi, label itu jangan dengan huruf besar, huruf kecil, semuanya pakai huruf kecil aja. Kok gitu jadi travel. Oke, travel. Ya, seperti ini, travel. Oke, ini dihilangin aja centangnya, kita apply. Yep. Ini sudah berubah jadi travel. Oke, ini salah ini aku. Ini menggunakan huruf besar karena label itu tergantung tema juga. Nanti ada tema yang memang dia case sensitivity, jadi sensitif banget sama besar kecilnya huruf itu. Jika kalian memasukkan ke label itu nggak akan kedetek atau nggak akan kebaca sama temanya dia kayak gitu. Pokoknya untuk label ini teksnya kecil semua. Itu paling aman. Food saja. Oke, kita ganti pakai foods. Yap. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini jadi, sekarang adalah kita membuat page. Oke,
kita membuat page, bukan page ini ya. Kalau ini adalah page kayak tentang saya kayak gitu, beda. Ini kita membuat di layoutnya. Kita klik ke layout. Nah, oke, kita pindah ke buat page dulu. Kita buat page dulu dengan kita buat page ini. Kita tambahkan gadgetnya ke ini. Setelah itu kita konfigurasi. Ini kan yang sudah ada adalah home. Ini adalah page tentang saya, page yang sudah kita buat di sini. Kalian mau centang silahkan, mau diperlihatkan. Kalau misalnya nggak usah. Kita mau buat page tentang daftar isinya seperti itu, kayak ini. Ini kan sudah ada 2. Ini kita mau buat label tentang makanan ya. Ini klik aja di sini, klik. Maka semua label yang tentang makanan akan terlihat. Ini dia. Tapi yang kita perlu hanyalah beberapa di belakangnya ini. Misalnya ya, karena ini label karena ini link internal ya, jadi kita perlukan hanya sampai ini aja. Dari search label kita nggak perlu nama blognya. Jadi kalau misalnya kita rubah nama blog itu, maka akan otomatis mengikuti dengan otomatis update ya linknya. Oke, kecuali kalian rubah ininya, labelnya. Oke, foods misalnya ini adalah foods entertainment kayak apa, kayak gitu misalnya, foods market gitu misalnya. Ada spasi ya udah isi spasi aja, nggak masalah. Karena kalau misalnya tagnya ada spasi, kita di sini bisa include spasi, tidak harus rapat seperti ini ya. Justru malah yang rapat kalau misalnya label kalian ada spasinya itu, maka page-nya invalid atau nggak ketemu. Oke, karena ini nggak ada, kita buat ini food. Nah, untuk title nggak masalah, kalian mau format besar kecil. Yang jelas di label itu kalian nggak boleh format besar kecil. Nah, seperti ini, food. Kita buat lagi external link. Apakah yang tadi travel ya? Kita buat seperti itu, search garis miring label garis miring travel. Nah, seperti ini. Kita klik travel, save. Nah, kita udah punya link travel ya kan? Kita udah punya link travel, kita save. Setelah kita save lagi. Nah, kita lihat ke sini, ke blog kita. Oke, nah ini dia. Ini kita sudah memiliki home tentang saya, food, travel. Ini mengganggu. Oke, jika misalnya nggak cocok, kalau misalnya di sana, kita pindahkan aja ke bawah. Ini, nah pindahkan ke bawah sini, biar sesuai dengan. Ini sudah ada page ya, karena kita sembunyikan sebelumnya. Kita hapus saja karena kita sudah buat yang baru. Oke, kita save lagi, kita refresh. Nah, seperti itu. Ini adalah page yang sudah kita buat. Ini adalah page tentang saya. Nah, tentang saya yaitu adalah artikel yang ada di sini. Misalnya kalian mau buat frequent asked question FAQ gitu loh. FAQ-nya frequent asked question, apa yang sering ditanyakan oleh orang ke blog ini. Kalian mau buat seperti itu, buat saja halamannya di sini, di page ini. Jadi itu adalah sesuatu yang statik gitu loh, statik yang nggak terus diupdate. Kalau misalnya ini seperti ini, menu seperti food, ini jatuhnya kan ke label. Ini akan cara makan bakso apa. Ini adalah artikel-artikel yang telah kalian buat dan kalian udah kelompokin ke label tersebut, maka akan muncul di sini. Jika kalian klik travel, maka postnya itu semuanya tentang travel yang sudah kalian tulis
tentang travel seperti itu. Kenapa harus membuat menu padahal itu sudah ada label ini di bawahnya? Begini ya, kalau misalnya kalian memiliki label ribuan, otomatis pembaca blog kalian mungkin akan pusing karena label kalian terlalu banyak kayak gitu loh. Sedangkan fokusnya kalian nggak tahu fokusnya kemana. Walaupun emang bisa di search, kan ada prioritasnya kalian mau sajikan apa ke blog, ke pengunjung blog seperti itu. Oke, setelah kita membuat artikel seperti ini, kita juga udah membuat page seperti ini. Tinggal kalian memilih template yang paling sesuai untuk kalian. Oke. Untuk minggu depan jangan lupa aku akan customize template bawaan blogger, terutama template ini yang aku pakai. Template apa ya namanya? Kita lihat di theme Contempo Flamingo. Oke. Contempo Flamingo. Oke, untuk minggu depan aku akan customize Contempo Flamingo agar kita tahu apa saja yang bisa kita customize dari template bawaannya. Oke. Aku rasa sekian dulu untuk pengenalan untuk membuat artikel kali ini. Dan jika kalian memiliki pertanyaan seputaran blogger, ya, seputaran blog, silahkan komen di bawah ini. Semoga video ini bisa membantu untuk kalian yang ingin belajar ngeblog. Sampai jumpa di minggu selanjutnya untuk pembahasan blogger. Oke, bye. Oh, this you crazy mother.